Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Sumardiko, NIM 2414023 dari program studi Bisnis Digital Universitas PGRI Jombang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen strategi dan saya di sini akan mengangkat isu materi insu dan strategi bisnis UMKM. Untuk sebelumnya, apa sih UMKM itu? UMKM itu? UMKM adalah usaha kecil dan menengah yang merupakan salah satu sektor ekonomi memiliki peran sangat penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tahun 2000 nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah, UMKM adalah salah satu produktif yang usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan jumlah kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan. Kehadiran UMKM tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Di Indonesia, UMKM berkembang hampir di seluruh wilayah, mulai dari kota besar hingga daerah terpencil. Berbagai jenis usaha seperti perdagangan, pertanian, peternakan, industri makanan dan minuman, kerajinan tangan, hingga ekonomi kreatif termasuk dalam kategori UMKM. Keberagaman bidang usaha tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan diri terhadap kebutuhan pasar dan kondisi ekonomi. Jadi di situ adalah pengertian dari UMKM. Selanjutnya, slide selanjutnya adalah, bentar, peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia. Peran UMKM ini ada 4 poin ya, kontributor utama PDB nasional, menyerap lebih dari 60% tenaga kerja, motor pertumbuhan ekonomi daerah, dan yang terakhir adalah sumber inovasi lokal dan kreativitas. Yang pertama adalah, yang pertama adalah UMKM bisa juga UMKM kontributor utama PDB nasional atau bisa juga dibilang tulang punggung perekonomian nasional. Dalam sistem perekonomian Indonesia, UMKM sering disebut tulang punggung ekonomi nasional. Istilah ini bukan tanpa alasan karena jumlah pelaku UMKM mencapai lebih dari 65 juta unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan perusahaan besar maupun industri berskala besar. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional mencapai lebih dari 80%. 60%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat berasal dari sektor UMKM. Setiap kegiatan produksi yang dilakukan oleh UMKM, mulai dari pengolahan bahan baku, penjualan produk, pemberian jasa, menghasilkan nilai tambah yang berkontribusi terhadap perekonomian dan pertumbuhan negara. Pertumbuhan perekonomian negara. Dan selanjutnya adalah peran UMKM menyerap lebih dari 60% tenaga kerja. Salah satu kontribusi terbesar UMKM adalah kemampuannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Sektor UMKM mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional.
Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memperoleh penghasilan melalui aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh UMKM. Karakteristik UMKM bersifat karya, padat karya, menyebabkan kebutuhan terhadap tenaga kerja cukup tinggi. Berbeda dengan industri besar yang mengandalkan mesin otomatis, sebagian besar UMKM masih menggunakan tenaga manusia dalam proses produksi maupun pelayanan customer. Sebagai contoh, usaha kuliner skala kecil membutuhkan tenaga kerja mulai dari bagian produksi, pengemasan, pelayanan pelanggan, hingga pemasaran. Begitu pula pada usaha konveksi, kerajinan tangan, peternakan, dan perdagangan yang sebagian besar masih mengandalkan tenaga manusia. Dengan demikian, berkembangnya UMKM, maka kesempatan kerja bagi masyarakat juga semakin meningkat. Hal ini secara langsung dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya ini motor pertumbuhan ekonomi daerah. Motor pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM at- atau apa penggerak ekonomi daerah ya. Peran UMKM tidak hanya dirasakan pada tingkat nasional tetapi juga tingkat daerah. Banyak daerah di Indonesia yang pertumbuhan ekonominya bergantung pada aktivitas UMKM. Misalnya ini saya kasih contoh di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang dikenal sebagai salah satu tempat dengan berbagai usaha makanan, peternakan ayam, industri mebel, dan usaha perdagangan yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Di daerah lain terdapat sentra batik tenun, sentra batik tenun, kopi, kerajinan bambu, maupun produk olahan hasil pertanian yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Perkembangan UMKM di daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan asli daerah, mengurangi urbanisasi, serta menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus memberikan berbagai pembinaan kepada pelaku UMKM melalui pelatihan, bantuan modal, promosi produk, hingga penyelenggaraan pameran. Ya, jadi selanjutnya adalah apa ini? Isu strategis pemodalan. Isu strategis permodalan. Permasalahan pemodalan yang sering dihadapi UMKM. Biasanya UMKM ini sering banget dengan problem yaitu adalah pemodalan. Yang pertama adalah akses pembiayaan perbankan yang masih relatif sulit. Sulitnya memperoleh pinjaman bank ini sebagian besar masyarakat, sebagian besar lembaga perbankan masyarakat adanya anggunan, laporan keuangan, legalitas usaha, serta riwayat kredit yang baik. Persyaratan tersebut seringkali belum dapat dipenuhi oleh pelaku UMKM. UMKM karena masih skalanya masih bisnis kecil, biasanya susah ini untuk mendapatkan pinjaman oleh bank. Kalaupun bisa ini biasanya harus adanya agunan gitu untuk perbankan pembiayaannya masih rendah. Dan selanjutnya adalah tingginya persyaratan pinjaman. Tingginya persyaratan pinjaman. Sebagian pelaku usaha memperoleh modal dari pinjaman informal yang memiliki tingkat harga cukup tinggi, sehingga membebani keuangan usaha. Baik akan mampu mengelola bisnis secara efektif, sehingga usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah minimnya literasi keuangan pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM belum memahami cara menyusun laporan keuangan, menghitung laba rugi, maupun mengelola arus kas. Akibatnya, lembaga keuangan sulit sulitan apa ya? Kesulitan menilai kelayakan usaha mereka. Apakah usaha ini
eh, positif atau bahkan bisa minus. Terkadang masih susah ini untuk laporan keuangan nih. Selanjutnya adalah keuntungan ketergantungan pada modal pribadi. Nah, sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan tabungan pribadi sebagai modal usaha. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas usaha menjadi terbatas sehingga sangat sulit untuk berkembang. Selanjutnya adalah isu strategis SDM dan manajemen. Oke. Yang pertama, isu strategis SDM dan manajemen ini adalah kurangnya pelatihan berkelanjutan atau rendahnya tingkat pendidikan. Sebagian besar pelaku UMKM memulai usahanya berdasarkan pengalaman bekerja atau keterampilan yang dimiliki tanpa memperoleh pendidikan formal mengenai manajemen bisnis. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang belum memahami cara menyusun strategi bisnis, melakukan analisa pasar, maupun mengembangkan suhu secara sistematis. Kurangnya pendidikan formal juga mempengaruhi kemampuan dalam memahami perkembangan teknologi, regulasi pemerintah, maupun perubahan perilaku konsumen. Hal tersebut menyebabkan sebagian pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompleks. Selanjutnya adalah apa ini? Minimnya kemampuan manajerial dan pencatatan keuangan. Nah, kemampuan manajemen merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan usaha. Namun, banyak usaha UMKM yang apa ya, yang belum memahami fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan, aquasing, actuating dan pengawasan controlling. Akibatnya, berbagai kegiatan usaha yang dilakukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan ini banyak yang tanpa perencanaan yang matang. Misalnya, pelaku usaha tidak membuat target penjualan, tidak menghitung kebutuhan modal secara rinci, maupun tidak melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha. Kurangnya kemampuan manajerial juga menyebabkan pembagian tugas antar pekerja yang tidak berjalan dengan baik, sehingga produktivitas usaha menjadi rendah. Yang ketiga selanjutnya adalah keterampilan digital yang belum optimal. Perkembangan teknologi informasi menuntut pelaku UMKM untuk memiliki kemampuan digital. Namun demikian, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami cara menggunakan media sosial, marketplace, aplikasi kasir digital, maupun aplikasi pembukuan. Sebagian pelaku UMKM masih mengandalkan penjualan secara langsung tanpa memanfaatkan internet sebagai sarana prasarana dalam melakukan pemasaran. Kondisi tersebut menyebabkan jangkauan pasar menjadi terbatas sehingga peluang meningkatkan penjualan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, rendahnya kemampuan digital juga menyebabkan proses administrasi usaha masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien. Nah, yang selanjutnya ini adalah apa ini? Sorry itu ini belum ya. Yang mana ini tadi? Bukan ini. Bentar. Strategis dan manajemen. Nah, ini. Yang selanjutnya yang terakhir adalah sulit mengelola pertumbuhan usaha. Sebagian pelaku UMKM ini banyak masih menjalankan usaha yang hanya sebagai aktivitas pencari nafkah tanpa memiliki visi jangka panjang untuk mengembangkan bisnisnya. Akibatnya banyak usaha yang tidak mengalami perkembangan yang signifikan ini, meskipun telah beroperasi selama bertahun-tahun. Pelaku usaha cenderung mempertahankan cara kerja lama dan kurang terbuka terhadap perubahan maupun inovasi. Nah, ini untuk selanjutnya adalah
Isu strategis digitalisasi. Yang pertama ini isunya adalah rendahnya pemanfaatan teknologi. Rendahnya pemanfaatan teknologi. Banyak pelaku UMKM memiliki banyak pelaku UMKM belum memahami cara memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Sebagian hanya menggunakan ponsel untuk komunikasi tetapi belum mampu memanfaatkannya sebagai media pemasaran maupun pengelolaan usaha. Kurangnya pemahaman mengenai media sosial, marketplace, optimasi konten digital maupun aplikasi bisnis menyebabkan proses digitalisasi berjalan yang sangat lambat. Poin kedua adalah kurangnya pemahaman pemasaran digital. Kurangnya pemahaman terhadap eh, kurangnya pemahaman dalam pemasaran digital. Di sini apa ya? Sebagai pelaku UMKM, mereka kadang-kadang masih merasa khawatir untuk menggunakan penggunaan pemasaran digital ini. Karena apa digitalisasi kan memerlukan investasi berupa perangkat komputer, ponsel, jaringan internet, aplikasi bisnis, hingga pelatihan penggunaan teknologi. Bagi sebagian UMKM, biaya tersebut masih dianggap cukup besar, sehingga mereka memilih untuk tetap menggunakan sistem konvensional. Ya, dan yang poin yang ketiga, keterbatasan akses di beberapa wilayah. Untuk keterbatasan akses internet di beberapa wilayah ini memang tidak semuanya memiliki keterbatasan akses. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet yang cepat dan stabil. Di berbagai daerah terpencil, kualitas jaringan internet masih menjadi kendala, sehingga pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk menjalankan usaha berbasis digital. Kondisi ini menyebabkan proses promosi online, transaksi digital, maupun komunikasi dengan pelanggan menjadi kurang optimal. Selanjutnya adalah poin keempat ini tidak adanya sistem operasional digital. Nah, sebagian pelaku UMKM masih merasa khawatir dengan pembayaran via digital ini maupun marketplace karena takut mengalami penipuan dan kehilangan data. Selain itu, masih terdapat konsumen yang lebih memilih transaksi secara tunai, sehingga pelaku usaha belum sepenuhnya beralih ke sistem pembayaran digital. Oke, untuk next slide selanjutnya ini adalah isu strategis permasalahan pemasaran. Baik, yang pertama adalah apa ini? Ketergantungan pada pemasaran online, offline. Ketergantungan pada pemasaran offline. Sebagian besar UMKM masih mengandalkan penjualan secara langsung melalui toko, pasar tradisional, ataupun pameran. Cara tersebut memiliki keterbatasan karena jangkauan konsumennya hanya berada di wilayah tertentu. Ketika terjadi penurunan jumlah pengunjung, maka penjualan juga ikut menurun. Biasanya seperti itu. Dan poin kedua adalah kurangnya pemahaman pemasaran digital. Ya, banyak pelaku usaha UMKM belum memanfaatkan media sosial maupun marketplace sebagai sarana pemasaran. Sebagian besar promosi masih dilakukan dari mulut ke mulut, sehingga pertumbuhan jumlah pelanggan berjalan lambat. Padahal media digital mampu menjangkau jutaan konsumen dengan biaya yang relatif rendah. Oke, untuk poin ketiga selanjutnya ini adalah keterbatasan akses internet di beberapa wilayah. eh Ya ini sama seperti slide sebelumnya, yaitu banyak
di wilayah Indonesia ini tidak semua wilayah di Indonesia ini memiliki akses internet yang cepat dan stabil di daerah terpencil. Jadi kualitas jaringan internet masih sangat menjadi kendala sehingga pelaku UMKM mengalami kesulitan menjalankan usaha berbasis digital. Selanjutnya, eh ini isunya, ini digitalisasi udah apa belum ya tadi? Strategi pemasaran ya? Iya, strategi pemasaran nih. Ya, strategi pemasaran. Kok bentar, bentar. Nah, ini ketergantungan pada pemasaran offline, brand awareness. Iya, oke, oke, oke. Ketergantungan pada pemasaran offline. Ini untuk isu strategis pemasaran ini ketergantungan pada pemasaran melalui via offline. Sebagian besar UMKM masih menggunakan penjualan secara langsung melalui toko, pasar tradisional atau pameran. Cara tersebut memiliki keterbatasan karena tingkat jangkauan konsumennya hanya di wilayah tertentu saja. Selanjutnya yang kedua, poin kedua ini adalah apa ini? Persaingan ketat di marketplace. Globalisasi menyebabkan persaingan produk semakin tinggi. Produk impor maupun perusahaan besar menawarkan harga kompetitif disertai promosi yang lebih agresif. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi UMKM yang memiliki sumber daya pemasaran terbatas. Dan poin ketiga yang selanjutnya adalah apa? Brand awareness yang rendah. Brand awareness merupakan tingkat kemampuan masyarakat dalam mengenali suatu merek. Banyak UMKM belum memiliki identitas merek yang kuat sehingga produk sulit dibedakan dengan produk pesaing. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih memilih produk yang telah memiliki nama besar. Yang selanjutnya, poin yang keempat adalah keterbatasan strategi konten. Atau apa ya? Kemasan apa namanya? Kurangnya pemanfaatkan digital marketing. Banyak pelaku UMKM belum memanfaatkan media sosial maupun marketplace sebagai sarana prasarana. Sebagian besar promosi masih dilakukan dari mulut ke mulut. Nah, ini yang menyebabkan pertumbuhan bisnisnya ini terjadi sangat lambat ini. Karena belum terjadi pemasaran konten, pemasaran via konten. Dan untuk yang selanjutnya ini ada permasalahan di isu strategis rantai pasok. Nah, untuk rantai pasok ini poin-poinnya ini ada empat. Yang pertama ini ada bahan baku tidak stabil. Bahan baku tidak stabil atau fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku sering mengalami perubahan akibat kondisi ekonomi, cuaca, inflasi, maupun perubahan permintaan pasar. Sebagai contoh, kenaikan harga minyak goreng, gula, tepung, atau daging akan meningkatkan biaya produksi sehingga keuntungan UMKM menjadi berkurang. Jika harga jual dinaikkan, terdapat resiko penurunan jumlah pembeli karena daya beli masyarakat juga dapat menurun. Oke, itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua ini adalah distribusi yang mahal. Permasalahan distribusi. Ini distribusi produk ini sering mengalami kendala. Beberapa seperti keterlambatan pengiriman, tingginya biaya logistik, kerusakan produk selama pengiriman, serta keterbatasan armada untuk pendistribusian. Permasalahan tersebut dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan dan memengaruhi data atau citra perusahaan.
Selanjutnya ini yang ketiga adalah minimnya integrasi dengan supplier. Atau apa ya, biasanya ini ketergantungan ya terhadap satu supplier. Sebagian sebagian besar UMKM hanya memiliki satu supplier biasanya atau pemasok utama. Kondisi tersebut berisiko apabila pemasok mengalami keterlambatan pengiriman, kenaikan harga atau kekurangan stok bahan baku. Akibatnya proses produksi dapat terhenti sehingga menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha. Dan ini ketidakpastian harga ini sudah saya bahas di bahan baku yang tidak stabil ya, karena harganya fluktuatif banget. Hari ini bisa mahal, besoknya bisa murah. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini adalah slide yang ke-8 ini adalah isu legalitas dan isu strategis legalitas dan regulasi. Nah, ini yang permasalahan legalitas dan regulasi. Yang pertama, banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha. Nah, banyak memiliki banyak yang belum memiliki izin usaha ini karena beranggapan ya, teman-teman dari pihak UMKM ini beranggapan bahwa proses perizinan itu sulit. Sebagian pelaku usaha masih beranggapan bahwa pengurusan izin membutuhkan biaya tinggi dan prosedur yang rumit. Padahal pemerintah telah menyederhanakan proses perizinan sehingga dapat dilakukan secara lebih mudah melalui pelayanan digital. Dan yang kedua adalah kesulitan mengakses program pemerintah. Ya karena ini tadi karena eh, tidak teman-teman dari UMKM ini belum cukup, masih beranggapan bahwa perizinan sulit. Oke, yang selanjutnya adalah kurangnya memahami aturan perpajakan. Sebagian besar pelaku UMKM mengelola usahanya sendiri, sehingga lebih fokus pada kegiatan operasional dibandingkan pengurusan administrasi. Akibatnya legalitas usaha seringkali diabaikan meskipun sebenarnya sangat penting. Nah, yang ketiga ini adalah kesulitan mengakses program pemerintah. Kurangnya mengenai legalitas ini, sebagian pelaku UMKM belum memahami. Mereka hanya beranggapan bahwa izin usahanya diperlakukan oleh perusahaan besar. Banyak usaha yang telah berjalan selama bertahun-tahun namun memiliki dokumen legal yang memadai. Nah, dengan dokumen legal ini mereka belum bisa dapat program-program pemerintah yang dapat memudahkan untuk untuk pihak UMKM. Nah, yang selanjutnya yang keempat ini adalah administrasi bisnis belum terstandar atau keterbatasan ya untuk administrasinya ini. Banyak UMKM belum memiliki dokumen administrasi seperti laporan keuangan, identitas usaha maupun data pendukung lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan proses penggunaan legalitas menjadi terhambat. Oke. Untuk selanjutnya ini ada di slide selanjutnya ini apa ini? Oke, tantangan eksternal di UMKM. Yang pertama adalah disrupsi teknologi atau perkembangan teknologi yang tergolong sangat cepat. Kemajuan teknologi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UMKM pada saat ini. Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aktivitas bisnis mulai dari pemasaran, transaksi pembayaran, komunikasi dengan pelanggan, hingga pengelolaan operasional usaha. UMKM yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital akan mengalami kesulitan bersaing dengan pelaku usaha lain yang telah menerapkan
sistem digital. Sebagai contoh, konsumen saat ini lebih memilih berbelanja melalui marketplace atau media sosial dibandingkan dengan datang langsung ke toko. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus meningkatkan kemampuan digitalnya agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Oke, yang selanjutnya adalah perubahan perilaku konsumen. Nah, perubahan gaya hidup masyarakat terus mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Konsumen saat ini lebih efektif, selektif dalam memilih produk, tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga kualitas, kemasan, keamanan produk, hingga pelayanan, serta reputasi merek. Selain itu, meningkatnya penggunaan internet menyebabkan konsumen lebih banyak mencari informasi produk melalui media sosial, marketplace maupun ulasan pelanggan sebelum melakukan pembelian. Nah, perubahan perilaku tersebut menuntut pelaku UMKM untuk memahami kebutuhan konsumen dan mampu memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik. Yang poin selanjutnya, yang ketiga adalah ketidakstabilan ekonomi nasional dan ekonomi global. Nah, untuk stabilitas ekonomi sangat mempengaruhi perkembangan UMKM. Inflasi, kenaikan bunga, pelemahan nilai tukar mata uang, maupun pelambatan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat menurun, permintaan terhadap berbagai produk juga akan berkurang, sehingga berdampak pada penurunan omset UMKM. Selain itu, kenaikan harga bahan baku akibat inflasi menyebabkan biaya produksi yang membengkak ya, meningkat. Untuk pelaku usaha seringkali mengalami kesulitan menentukan harga jual karena harus menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kemampuan beli konsumen. Yang ketiga adalah masuknya, ya yang ketiga. Yang keempat atau yang terakhir dari tantangan eksternal UMKM ini adalah masuknya produk luar dengan harga kompetitif. Nah, ini itu karena globalisasi membuka peluang bagi produk dari berbagai daerah, berbagai negara bisa masuk ke pasar Indonesia. Kondisi ini menyebabkan persaingan semakin ketat karena konsumen memiliki lebih banyak pilihan produk. UMKM tidak hanya bersaing dengan sesama UMKM, tetapi juga perusahaan besar produk impor dan berbagai merek internasional. Persaingan tersebut meliputi harga, kualitas, inovasi, pelayanan, sampai strategi pemasarannya. Apabila UMKM tidak mampu meningkatkan kualitas produk dan memberikan nilai tambah kepada konsumen, maka akan sulit untuk mempertahankan pangsa pasar yang bisa dikuasai oleh pihak lain. Ya, untuk selanjutnya ini adalah tahapan strategi transformasi digital. Eh, yang pertama ini adalah apa ini? Penerapan sistem POC inventory digital. Nah, ini itu sorry sorry. Hmm, Transformasi digital ada empat ya di sini ya. Ada yang pertama adalah penerapan sistem inventory digital. Yang kedua, penggunaan platform e-commerce. Yang ketiga adalah optimalisasi media sosial. Yang keempat adalah pencatatan keuangan berbasis aplikasi. Oke, untuk strategi penguatan SDM ini eh,
Ada empat juga. Yang pertama adalah pelatihan digital marketing, penguatan soft skill, komunikasi, dan manajemen. Dan yang ketiga adalah pelatihan pencatatan keuangan. Keempat adalah pendampingan UMKM oleh mentor-mentor yang berpengalaman dan lebih profesional di bidangnya. Yang ke slide selanjutnya ini ada strategi branding dan pemasaran. Strategi branding dan pemasaran ini yang pertama adalah pengembangan identitas brand. Selanjutnya, setelah pengembangan identitas brand, tahap selanjutnya ini adalah optimasi konten digital, foto video. Nanti ini optimasi ini seperti apa ya? Lebih sering lagi untuk upload-upload video konten atau video produk mengenai keunggulan dari produk tersebut. Dan yang ketiga ini adalah penggunaan iklan digital. Nah, ini selanjutnya penggunaan iklan digital juga bisa untuk apa ya? Untuk menguatkan brand awareness produknya ini. Nah, untuk selanjutnya adalah penguatan kehadiran di marketplace. Nah, ini untuk UMKM harus daftar toko juga toko online di Shopee, di TikTok Shop, di Tokopedia. Nah, seperti itu kira-kira. Slide selanjutnya ini adalah strategi inovasi produk. Untuk strateginya ini yang pertama adalah produk sesuai kebutuhan konsumen. Jadi kita UMKM ini juga harus tahu kebutuhan konsumen itu apa sih yang kira-kira mereka butuhkan itu apa. Nah, kita bikin produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah desain kemasan modern. Nah, untuk desain kemasan ini juga apa ya harus menarik untuk packagingnya, biar apa memiliki nilai lebih untuk produknya tersendiri. Yang ketiga adalah diferensiasi nilai produk. Dan yang keempat atau yang terakhir ini adalah peningkatan kualitas produksi. Jadi peningkatan kualitas produksi ini bukan cuma kuantitasnya yang bisa ditambah, tapi kualitas produknya yang harus lebih baik. Oke, yang selanjutnya ini adalah strategi atau kolaborasi dan kemitraan. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah kerjasama dengan komunitas bisnis. Jadi untuk apa ya, para pedagang ini biasanya kerjasama dengan sesama pedagang. Yang kedua adalah kemitraan dengan pemerintah atau BUMN. Nah, untuk kemitraan ini misal di contoh bidang peternakan ini kemarin ada eh, pengadaan MBG. Nah, ini bisa diserap oleh pihak pemerintah melalui MBG di bidang Badan Gizi Nasional ini bisa untuk kemitraan yang jangka panjang. Dan yang ketiga adalah akses pembinaan inkubator bisnis. Dan yang keempat adalah kolaborasi sesama pemasaran bersama UMKM lain. Untuk selanjutnya apa ini? Strategi penguatan keuangan. Ya, untuk strateginya ini penerapan pembukuan harus segera diganti yang sebelumnya offline tulis tangan ini segera diganti di digital biar lebih mudah dan praktis. Selanjutnya, selanjutnya setelah pembukuan ini jadi digital, manajemennya harus kasih ini juga harus jelas mana yang lebih penting untuk diatur itu seperti itu. Yang ketiga adalah pengelolaan biaya dan pengendalian harga. Nah, ini untuk biaya juga harus lebih efektif lagi, lebih efisien karena pengendalian biaya pengelolaan harga kalau memang tidak dilakukan secara teliti ini bisa melakukan menjadi pembekakan ini untuk modal operasionalnya.
Dan yang selanjutnya adalah akses pembiayaan perbankan dan fintech. Ini bisa lebih enak keuangan nih, karena pembiayaan perbankan dan fintech ini udah semi digital. Contoh implementasi UMKM digital. Yang pertama ini UMKM kuliner menggunakan aplikasi kasir, UMKM fashion memanfaatkan TikTok Shop, UMKM kerajinan pembuka marketplace global, UMKM jasa menggunakan WhatsApp bisnis. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir dari materi ini adalah roadmap transformasi UMKM. Yang pertama adalah digital awareness atau kesadaran digital. Digital awareness merupakan tahap awal dalam proses transformasi digital UMKM. Pada tahap ini, pelaku usaha mulai menyadari pentingnya teknologi digital sebagai alat untuk meningkatkan daya saing usaha. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi apa ya? Memanfaatkan teknologi digital, mengikuti seminar atau pelatihan digitalisasi, mengenal marketplace dan media sosial. Pada tahap ini, fokus utama bukan pada penggunaan teknologi, tetapi pada peningkatan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha terhadap perubahan digital. Yang selanjutnya ini ada digital onboarding. Digital onboarding yang ketiga adalah digital praktis, digital praktek. Tahap berikutnya adalah mengintegrasikan teknologi digital dalam proses operasional usaha. Pada tahap ini, hampir seluruh aktivitas bisnis mulai memanfaatkan teknologi. Contohnya, pembukuan digital, aplikasi kasir, aplikasi manajemen pelanggan, CRM, digital marketing, analisa penjualan, dan manajemen inventory. Teknologi mulai menjadi bagian dari proses bisnis sehari-hari sehingga produktivitas usaha dan efisiensi usahanya lebih fleksibel. Dan yang keempat ya digital adoption. Ya, digital adoption ini eh, setelah memiliki pemahaman mengenai teknologi digital, pelaku UMKM mulai melakukan berbagai teknologi sederhana dengan kegiatan usahanya. Beberapa bentuk adopsi digital antara lain adalah menggunakan apa ya aplikasi pembukuan sederhana. Selanjutnya, UMKM juga sadar untuk harus juga ikut membuat akun media sosial bisnis, membuat toko di marketplace, menggunakan WhatsApp bisnis, dan menerima pembayaran digital atau QRIS, e-wallet, mobile banking. Selanjutnya yang terakhir adalah apa ini? Digital scaling. Digital scaling merupakan tahap tertinggi dalam roadmap transformasi UMKM. Pada tahap ini seluruh sistem digital telah terintegrasi sehingga usaha dapat berkembang ke skala yang lebih besar lagi. Strategi ini dilakukan supaya bisa membangun website resmi perusahaan. Nah, itu eh, tujuannya, tujuan untuk strategi ini. Menggunakan iklan digital. Iklan digital ini iklan di media sosial seperti iklan Facebook, iklan Google Ads, TikTok Ads. Nah, seperti itu. Ketiga, memanfaatkan analisa data atau bisnis analitik. Yang keempat, menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang selanjutnya adalah melakukan pemasaran lintas negara. Dan selanjutnya lagi adalah mengembangkan ekspor produk dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI atau artificial intelligence untuk membuat pesanan dan pelayanan pelanggan. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM agar mampu bersaing di tingkat global untuk tujuan dari digital schooling ini. Oke, dan untuk selanjutnya.
Ya, kesimpulannya UMKM menghadapi berbagai isu strategis namun dengan strategi digitalisasi lewat inovasi, penguatan SDM dan kolaborasi, UMKM dapat meningkatkan daya saing di era ekonomi digital. Nah, mungkin sekian dulu kurang lebihnya untuk penjelasan dari saya ini. Mohon maaf bila memang penjelasannya kurang jelas atau memang eh, belum kurang jelas atau salah kata salah kata yang saya lakukan selama penggunaan video ini mohon dimanfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.